Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Bapak Alhamdulillah pengawas, sehat luar biasa. sehat, Luar Bapak Kepala biasa. Sekolah, ya Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya mengundang saya khususnya datang di sekolah ini. Baik, mungkin hari ini saya bertugas sebagai fasilitator ya dalam kegiatan rapat ini. Jadi sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu mengenai proses pembelajaran, proses rapat yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, rapat kita hari ini adalah merancang atau membuat rencana kerja pembelajaran paradigma baru, di mana ini mohon maaf, share screen-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, di sini tujuannya yang pertama membuat rencana kerja terkait pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah. Jadi output-nya adalah rencana kerja pembelajaran paradigma baru. Jadi hanya satu tujuan dan waktunya di sini 20 menit. Kemudian skenario yang digunakan dalam rapat ini 4P, jadi nanti saya akan menggali tentang peristiwa, kemudian perasaan, kemudian proses pembelajaran yang sudah berlalu, dan penerapan-penerapan ke depannya untuk memutuskan atau mereka perencana tindakan ke depannya seperti apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, pertanyaan keempat tahapan tadi saya langsung simpan di Jamboard. Jadi silahkan Bapak Ibu buka terlebih dahulu Jamboard-nya. Dan saya akan mencoba share screen Jamboard-nya. Sebentar. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke. Untuk memulai rapat ini, kita mulai dari P yang pertama ya Bapak Ibu. Di halaman Jamboard pertama ini adalah P untuk menggali yang pertama tadi ya, tentang peristiwa. Jadi menurut Bapak Ibu silahkan disampaikan di Jamboard ini seperti apa pembelajaran paradigma baru yang ideal dan apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran paradigma baru. Maka silahkan Bapak Ibu, kami beri waktu 3 menit ya maksimal. Atau secepatnya, boleh satu orang satu juga boleh. Nanti kita lihat hasilnya. Baik, sudah ada Pak Taufik ya. Ini pembelajaran saya nggak bisa ini ya? Siswa. Gimana Pak? Saya nggak bisa ini nih. Tidak bisa mengklik Pak? Iya. Linknya yang Apa tadi ya? sudah saya share. Udah, ini saya sudah bisa melihat tulisan-tulisan Pak Bailah, Pak itu. Tapi saya nggak bisa masuk ya. Biasanya lancar ini. Jadi klik dulu Pak, kotak sebelah kiri. Sebentar, Ada klik. Sudah. Saya kirim. Sudah kan seperti biasa tuh. Iya, betul. Seperti biasa kita, cuma kok ini nggak bisa ya? Udah sekarang bisa. Oh, sudah bisa Pak. Itu tadi Baik. masih tertahan aja. Baik, kita lihat ya Pak ya. Hasilnya di Jamboard ini, saya ulangi share screen-nya. Baik, kita lihat jawabannya. Di sini ada Ibu Feti ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Baik, Bu Feti, mangga silakan diklarifikasi Bu, maksudnya seperti apa ya Bu ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Hamidah ya. Jadi maksud dari pembelajaran yang berpusat pada murid itu kita membuat tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi dari murid. Karena kan setiap peserta didik mempunyai kompetensi yang berbeda-beda ya. Sehingga kita menerapkan untuk pembelajaran paradigma baru ini, kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan dari kita yang menentukan gitu ya. Kemudian selain itu disesuaikan juga kebutuhan peserta didiknya. Jadi mungkin di awal ada analisis diagnostik sehingga bisa diketahui kebutuhannya apa saja sih yang dibutuhkan oleh peserta didik. Apakah mungkin dari gaya belajarnya atau dari minatnya.
atau dari proses pembelajarannya. Itu seperti itu, Ibu Hamidah. Terima kasih. Terima kasih Bu Fetty, sangat lengkap sekali ya. Baik, ada tambahannya dari Pak Nandang. Baik, di sini Pak Nandang mengutarakan bahwa pembelajaran yang mengutamakan siswa. Maknanya seperti apa ya Pak ya? Baik, terima kasih Ibu. Jadi begini, menurut saya itu yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru itu mendudukan siswa sebagai sentra, gitu ya, sehingga dikatakan saya sebagai pembelajaran yang mengutamakan siswa. Jadi siswalah yang nanti lebih didorong untuk aktif belajar, gitu ya. Nah, guru itu bersifat memfasilitasi, memotivasi, dan seterusnya lah, gitu ya. Jadi mengutamakan siswa itu apa yang dia mau, ya kita layani. Mau belajar apa sih hari ini? Kemudian kalau mengerjakan tugas yang mana yang dia inginkan, gitu ya. Tentu saja disesuaikan dengan minatnya, disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dengan gaya belajarnya. Itu yang saya maksud dengan mengutamakan siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Nandang, sangat jelas sekali. Bapak Ibu sudah paham semua ya tentang paradigma baru. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, silahkan disampaikan di sini karena waktu yang terbatas, jadi tidak bisa semuanya menyampaikan, sehingga saya menggunakan Jamboard ini sebagai salah satu alat visualisasi ya untuk melihat secara keseluruhan pemahaman dari Bapak Ibu. Baik, pertanyaannya adalah apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran paradigma baru? Nah, di sini sudah ada jawaban dari Pak Taufik. Pak Taufik memerlukan pemahaman dan implementasi tentang pembelajaran terdiferensiasi, literasi digital, dan growing mindset ya. Silakan Pak Taufik diklarifikasi, Pak. Terima kasih Pak Bupati Ahli, Bu Hamidah, bahwa pada dasarnya memang perlu adanya keterbukaan terhadap inovasi yang ada, seperti itu. Jadi kita keluar dari mindset yang ada bahwa pengembangan individu itu tidak hanya primer berperan pada bakat yang ada, juga dipengaruhi oleh usaha dan aspek-aspek yang lain. Seperti itu, Bu Hamidah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian di sini Bu Fetty juga menambahkan asesmen diagnostik ya. Baik, silakan Ibu Fetty untuk mengklarifikasi, memperjelas. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hamidah. Jadi menurut saya untuk yang dibutuhkan dalam pembelajaran paradigma baru itu adalah analisis tentang kebutuhan dari peserta didik itu sendiri, sehingga asesmen diagnostik ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Seperti itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kita akan gali mengenai refleksi ya. Bapak, bagaimana proses pembelajaran Bapak Ibu sebelumnya? Nah, diingat-ingat kembali ketika sebelum menggunakan kurikulum paradigma baru ini, seperti apa proses pembelajarannya, dan dilihat mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki. Silahkan disampaikan di Jamboard ini. Ini Pak Taufik sudah menjawab ya. Maka Bapak Ibu yang lain ditunggu ya. Silahkan 1 menit mungkin dari sekarang. Kembali nih, nggak bisa lagi nih. Oke Bapak, semangat Bapak. Internet di tempat ya, saya betul. itu kayaknya nih, iya. Oke, ini ada dari Pak Bailah ya. Oke, baik. Pak Bailah di sini menyampaikan pembelajaran konsep bank. Maksudnya seperti apa Bapak? Ini yang perlu diperbaiki atau yang sudah bagus, Pak? Terima kasih Bu Fetty, Bu Pelatih Ahli, Bu Hamidah. Nah, maksudnya tuh sebelum ini kami melaksanakan pembelajaran itu berkonsep bank education ya. Jadi semacam pengetahuan hanya berpusat kepada pendidik atau guru ya. Anak itu hanya tempat menampung atau tempat arsip ya, ilmu-ilmu yang ada pada guru kepada anak itu. Jadi dalam tanda kutip tidak ada dua arah, hanya satu arah monoton itu. Jadi di situ konsepnya lama itu ya otomatis anak-anak itu tidak tergali dengan kemampuan atau kreativitasnya atau daya kritisnya seperti itu. Itu Bu, Bu Pelatih maksudnya. Terima kasih, sangat lengkap sekali Pak Taufik. Sekarang ditambahkan ya di sini ada penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang perlu diperbaiki atau yang sudah baik, Pak?
Oke, untuk penilaian saya mungkin karena pembelajaran itu adalah proses dokumen hidup yang selalu diupdate, bahwa memang pemerintah sekarang menentukan bahwa luaran dari pembelajaran itu ada penguatan Prodi Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, seperti itu, sehingga itu hal yang akan saya benahi untuk pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Bu Pelatih Ahli, Bu Hamidah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sudah sangat mampu ya mengevaluasi diri tentang kinerja-kinerja sesudah yang sudah dilakukan selama ini. Baik, untuk berikutnya Bapak Ibu, sebelum menyusun jadwal kan kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi ya apa yang seharusnya kita tentukan terlebih dahulu. Jadi di sini coba Bapak Ibu sebutkan tujuan yang jelas yang ingin dicapai dalam pembelajaran paradigma baru tadi yang sudah Bapak kemukakan sebelumnya di refleksi. Baik, Bapak Ibu silahkan tulis di Jamboard ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan tujuan yang jelas yang ingin dicapai dalam pembelajaran paradigma baru. Baik, silahkan Bapak Ibu. Wah, saya belum bisa masuk terus nih, diklik-klik nggak bisa, beda dengan tadi nih. Internetnya kurang bagus. Atau Bapak mau mengemukakan pendapat secara lisan? Iya, boleh saya Bapak, langsung silakan. saja ya secara Silakan lisan, Bapak, ya, saya tulis ya Pak ya. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, yang pertama saya melihatnya di tempat kami itu masih guru-guru itu bersifat transfer of knowledge. Jadi seolah-olah dia yang paling hebat, yang paling pintar gitu ya. Betul. Dan murid menerima saja apa yang diajarkan oleh guru gitu ya. Jadi apa yang diajarkan guru, apa yang mau diajarkan oleh guru itu yang diterima oleh murid. Nah, kemudian berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran paradigma baru itu adalah nanti ke depan diharapkan para siswa itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman, ya, sekaligus juga dia memiliki karakter pelajar Pancasila itu, ya. Jadi kompeten dan berkarakter profil pelajar Pancasila itu tujuan akhir yang ingin dicapai dari paradigma baru ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nandang, sangat rinci sekali. Baik, kita tambahkan dari ini ada Bu Feti ya. Di sini Bu Feti menyampaikan bahwa kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Kenapa ini menjadi tujuan yang sangat ingin dicapai, Bu Feti? Enggak, Bu Feti? Ya, terima kasih Ibu Pelatih Ahli atas kesempatannya. Menurut saya dalam pembelajaran paradigma baru yang ingin dicapai adalah adanya keterlibatan aktif dan kolaborasi yang aktif dari pemangku kepentingan. Jadi proses belajar itu tidak hanya berasal dari guru, tapi juga melibatkan orang tua murid. Gitu. Oke, terima kasih Bu Feti. Sehingga memang harus ada kolaborasi untuk mewujudkan tujuan tadi ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, mohon maaf tidak saya baca semua karena intisarinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Nandang ya, Pak Taufik dan Pak Bailah. Jadi mirip, jadi kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Dalam mencapai tujuan yang tadi Bapak Ibu jelaskan di pertanyaan sebelumnya, apa saja yang sebaiknya dilaksanakan? Atau program-program apa yang seharusnya dibuat oleh sekolah? Nah, nanti untuk mencapai ini ya, program kerja yang nanti akan kita laksanakan setahun ke depan, Bapak Ibu. Baik, disilahkan untuk mengetikkan jawabannya. Di sini Pak Bailah sudah menjawab ya tentang program asesmen diagnostik, formatif dan sumatif sebagai rujukan utama proses pembelajaran selanjutnya. Jadi perlu diadakan program asesmen seperti itu, Pak Bailah, silakan. Ya, terima kasih Ibu Pelatih Ahli. Nah, pemahaman saya untuk mencapai tujuan program yang dimaksud materi kita hari ini, ya kalau menurut saya, pemahaman saya itu perlu adanya asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif sebagai rujukan utama dalam rangka proses perencanaan pembelajaran berparadigma barunya. Itu Bu pemahaman saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bailah. Selanjutnya di sini Pak Taufik menyampaikan bahwa program yang bisa dibentuk adalah penguatan dalam perangkat pembelajaran, pelaksanaan evaluasi dan evaluasi RTL. Seperti apa Bapak?
Silakan. Oke, program yang pertama adalah penguatan dari berbagai aspek, misalkan apakah setiap perangkat pembelajaran yang disambungkan dengan potensi dan karakteristik atau penguatan profil pada Pancasila. Kemudian sama-sama merencanakan pembelajaran apa yang akan dicapai. Kemudian pelaksanaannya bagaimana, evaluasi lanjutan dari proses yang sudah dilakukan Epobailah. Kemudian hasil dari evaluasi akan menjadi rencana tindak lanjut pembelajaran selanjutnya yang disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran paradigma baru tersebut. Seperti itu, Bu Hamidah. Oke, baik. Di sini juga mirip-mirip ya jawabannya, ada Bu Feti dan mirip dengan jawabannya Pak Taufik. Sehingga, oke Bapak Ibu, berdasarkan pertanyaan kedua ini, kita bisa simpulkan tidak? Kira-kira program-program apa saja yang disepakati oleh semua Bapak Ibu di sini? Ada yang bisa menambahkan? Mangga, yang belum Pak Nandang ya, mangga Pak. Dari jawaban ini yang bisa dibuat program pentingnya? Nah, saya sudah nulis tuh, alhamdulillah sudah bisa lagi. Baik, Ya, alhamdulillah. Jadi, menurut saya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita tadi sudah sepakati, yang paling utama adalah pemberdayaan SDM sekolah. Untuk apa? Supaya terjadi optimalisasi peran dan tugas masing-masing. Gitu. Apa perannya, apa tugasnya agar tujuan itu bisa dicapai. Jadi SDM itu menjadi amat penting gitu. Itulah menurut saya kata kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Baik Bapak Ibu, sepakat semuanya bahwa program yang akan kita laksanakan yang pertama mungkin pemberdayaan SDM dulu ya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya. Pak Bailah, ada yang mau disampaikan? Oh, setuju. Saya sedikit nyampaikan. Saya rasa masukan teman-teman tadi sudah masuk semua. Jadi pertama program kita itu pemberdayaan SDM. Yang kedua itu kita melakukan asesmen komplit. Yang ketiga itu kita melakukan perencanaan pembelajaran dengan yang sifatnya holistik seperti itu. Itu masuk semua itu tadi kan? Nah, itu baik. Kalau menurut saya itu ada tiga. Nah, ini kesimpulannya sudah disampaikan oleh Pak Bailah ya, bahwa mungkin sudah sepakat semua Bapak Ibu sebelum dilanjut. Jadi program yang akan dilaksanakan itu pemberdayaan SDM, kemudian melakukan asesmen, dan melakukan pelatihan perencanaan pembelajaran seperti itu ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi sudah disepakati bahwa program yang kita utamakan ada 3. Yang pertama tadi pemberdayaan sumber daya manusia, kemudian melakukan asesmen, kemudian mungkin lebih ke pelatihan ya. Pelatihan asesmen ya? Atau? Ya. Silakan. Nggak apa-apa, pelatihan asesmen aja. Bagaimana cara pengisian? Ya, BIMTEK. Iya, BIMTEK. Ini juga BIMTEK ya, perencanaan pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu, ada 3 kegiatan. Baik, silahkan Bapak Ibu mengisikan kembali untuk pertanyaan berikutnya tentang target waktu dari setiap program yang direncanakan tadi. Dan tentukan juga siapa yang layak diberikan tanggung jawab sebagai koordinator masing-masing program. Supaya semuanya bertanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan isikan di kolom di Jamboard halaman 4. Program yang terpilihnya seperti ini. Oke, ini sudah ada 1 jawaban dari Pak Bailah ya. Untuk SDM katanya bulan September. Kemudian ini koordinatornya Pak Nandang seperti itu. Untuk BIMTEK Assessment masih Pak Bailah bulan November. Kemudian pelatihan perencanaan pembelajaran November Pak Taufik dan Bu Feti. Oke, baik, kita lihat usulan yang lain. Di sini yang menjadi koordinator masing-masing program adalah guru yang berpengalaman.
Siapa ya Pak ya? Bisa diklarifikasi Pak? Kok hilang yang Pak Taufik? Oke, Pak Nandang, ini target waktunya 1 bulan setelah ini sudah tuntas. 1 bulan itu untuk ketiga hal, Pak? Silahkan diklarifikasi, Pak Nandang. Untuk pemberdayaan tadi, jadi minimal 1 minggu sekali lah kita melakukan semacam workshop atau apapun, sehingga guru-guru itu semua paham tentang apa yang dilakukan. 1 bulan ini misalkan 1 minggu sekali kita pertemuan sehingga tuntas. Untuk nanti setelah itu siap untuk action, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, sepakat? Atau ada perubahan? Di sini sudah ada untuk SDM. Jadi masing-masing program ini 1 bulan sekali seperti itu ya. 1 bulan jangka waktunya. Ini Pak Bailah ada 2 jawabannya. Saya hapus saja ya 1 ya, ini karena duplikasi. Tidak, itu sama tuh, Bu Peti. Jadi untuk jawab yang pertanyaan 4 itu kan ada koordinatornya kan? Oh iya, koordinatornya sudah. Makanya saya copy paste iya. saja. Ya. Oke, saya hapus saja karena sudah tercantum di situ ya Bapak Ibu. Oke, di sini koordinatornya adalah wakil kepala sekolah. Oke, yang Bu Feti kepala sekolah. Kemudian Pak Taufik nih, Pak Taufik belum memberikan saran. Tadi kemana ya Pak Taufik ya? Hilang. Itu ada di belakangnya. Ya, saya hilang, Bu. Oke, Pak Taufik boleh disampaikan secara lisan saja. Yang nomor 3 atau yang nomor 4, Bu? Boleh dua-duanya digabung saja Pak, seperti jawabannya Pak Bailah. Oke, mungkin untuk nomor 4 yang layak untuk menjadi koordinator masing-masing program adalah guru yang berpengalaman yang langsung berinteraksi dengan subjek luaran yang ingin kita hasilkan. Seperti itu mungkin Bu, masukan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita sepakati ya. Jadi ada 3 program prioritas tadi ya, ada pemberdayaan sumber daya manusia, kemudian pelatihan asesmen, kemudian BIMTEK perencanaan pembelajaran. Kemudian waktunya untuk masing-masing program ini maksimal 1 bulan seperti itu, yang diketuai oleh. Nah, ini belum sepakat nih. Ada yang bilang kepala sekolah, ada yang wakil kepala sekolah, ada juga guru yang berpengalaman. Nah, silakan pendapat Bapak Ibu. Seperti apa ini untuk ketiga masing-masing program dari ketiga program prioritas ini? Biar saya tuliskan di. Kalau SDM bagusnya kepala sekolah karena itu sudah menyangkut kebijakan mungkin. Oke. Kalau asesmen mungkin wakil kepala sekolah. Terus kalau yang pembelajaran ya perencanaan pembelajaran mungkin guru yang berpengalaman. Jadi ini semua punya tanggung jawab sehingga semuanya berdaya. Ini kepala sekolah ya. Ya. Bapak Ibu, kemudian pelatihan asesmen ini juga guru yang berpengalaman. Dan BIMTEK perencanaan pembelajaran juga sama ya, guru yang berpengalaman. Oke, terkait waktu, tadi Bapak Ibu belum sepakat semua nih, hanya bilang 1 bulan, 1 bulan. Maksudnya, ini kira-kira rancangan kegiatannya bulan apa ya Bapak Ibu? Baik, silakan ada yang mau menyampaikan. Atau semuanya sudah sepakat ini? Bulannya sesuai dengan yang Pak Bailah sampaikan? Sepakat, Bu Hamidah. Tadi Pak Bailah sudah menyampaikan bahwa pemberdayaan SDM ini bulan Oktober tadi ya Pak. Kemudian pelatihan asesmen ini di bulan November. Kemudian Desember. Perencanaan ini Desember. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah ya rapat hari ini ternyata mudah sekali ya merangkum dari kolaborasi Bapak Ibu ini yang hebat-hebat sekali. Ini sudah sangat berpengalaman sekali dalam menentukan program dan menentukan time-nya gitu ya, time schedule-nya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk rapat ini berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas
partisipasi aktifnya dan kolaborasinya, sehingga kita memperoleh kesepakatan bersama bahwa akan ada 3 kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini. Yang pertama, pemberdayaan sumber daya manusia, dikoordinatori oleh kepala sekolah, dan pelaksanaannya selama bulan Oktober. Pelaksanaannya mungkin 1 minggu sekali ya Bapak Ibu. Jadi sudah disiapkan mental dan fisiknya, kemudian dilihat juga jadwalnya kalau bentrok seperti apa, nah bisa dikondisikan dari sekarang. Kemudian yang kedua tentang pelatihan asesmen. Nah di sini koordinatornya adalah guru yang berpengalaman dan akan dilaksanakan selama bulan November ya. Seperti itu, sama mekanismenya 1 minggu sekali. Kemudian yang ketiga, BIMTEK perencanaan pembelajaran yang dikoordinatori oleh guru yang berpengalaman juga, nanti dilaksanakannya di bulan Desember selama 1 bulan, mulai minggu pertama ya sampai minggu terakhir itu waktunya mungkin nanti bisa didiskusikan kembali di rapat berikutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu untuk rapat berikutnya. Ini kan baru membuat program saja ya, dan timingnya, sedangkan spesifikasi kegiatannya kan belum. Nah, ada usulan untuk rapat berikutnya kita akan membahas apa? Mangga Bapak Ibu silahkan sebelum saya tutup. Mungkin ini silakan. Silakan Pak Nanang dulu. Oke. Jadi menurut saya ini mungkin kita untuk pertemuan berikut adalah menyusun jadwal operasionalnya seperti apa, kemudian juga pembagian tugas-tugas, Bu. Oke, baik. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan koordinator saja ya. Jadi membantu masing-masing koordinator yang sudah kita tetapkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ada usulan yang lain Bapak Ibu? Silahkan, mau disampaikan lagi Pak Taufik. Bu Hamidah, ketika kita sudah membuat program, membuat jadwal, mungkin kita bisa membuat tim, pembentukan tim dalam pemenuhan pelaksanaan dari program itu. Seperti itu mungkin Bu Hamidah. Oke, baik. Terima kasih Bapak, masukannya sangat bagus sekali. Baik, Bapak Ibu ada lagi sebelum saya tutup rapat ini? Bu Feti, Pak Bailah? Pas ikut teman-teman. Sudah benar. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sudah sangat optimal sekali kolaborasi hari ini, sangat-sangat baik sekali, waktunya juga efektif, cukup, dan mungkin saya sangat berterima kasih atas partisipasi dan kolaborasi yang bagus ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai nanti selesai program Sekolah Penggerak ini. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Saya akhiri rapat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selamat bertemu kembali di rapat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.